Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang cerah ini, kami berempat, Salah Ubadillah, Muhammad Farprantisi, Rahmat Dirafis, dan saya pribadi, Surya Adi Argawidana, serta salah satu teman kami yang belum bisa hadir, Andu Amariskullah, ingin mempresentasikan tentang aplikasi kami, proyek kami yang bernama Telyusop, aplikasi manajemen koperasi Telkom University Surabaya. Terima kasih untuk Bapak dosen Daud Muhajir yang telah berkenan untuk berpresentasi dengan kami, yang juga sebagai salah satu dosen pembimbing untuk mata kuliah IMPAL, implementasi perancangan dan perangkat lunak ini. Baik, presentasi akan kami dimulai dari Mas dimulai dari deskripsi project. Baik, jadi aplikasi Telyusop itu apa sih? Aplikasi ini merupakan aplikasi sistem e-commerce koperasi Telkom University yang dia itu berbasis web, dikembangkan untuk mendukung aktivitas dan sivitas jual beli di koperasi Telkom University. Sistem ini memungkinkan customer melakukan pemesanan produk secara online. Kemudian sebagai merchant dapat juga mengelola produk dan pesanan, serta admin yang memantau aktivitas user, customer dan merchant, mengelola dan memantau keseluruhan transaksi. Dengan Telyusop ini, proses pembelian juga jadi lebih efisien, transparan, dan integrasi secara terpusat. Lanjut Mas Galang. Yaitu proses data untuk pengguna pada setiap pengguna sesuai dengan role masing-masing pada saat mengakses dan menggunakan Telyusop. Yang pertama adalah use case pada role customer. Setelah login, kemudian customer dapat mencari produk, kemudian memasukkannya ke keranjang dan melakukan pemesanan. Kemudian memilih metode pembayarannya, kemudian pesanan selesai. Selanjutnya pada role merchant, yang dimana pertama adalah manajemen produk, kemudian memverifikasi pembayaran yang sudah dilakukan oleh customer, kemudian setelah itu memperbarui produk. Selanjutnya di role admin terdapat juga manajemen user, yang dimana admin dapat manajemen semua user mulai dari customer sampai merchant. Kemudian melihat semua lokasi aktivitas yang dilakukan oleh customer atau merchant. Fungsional requirement dari sistem Telyusop, yaitu kebutuhan fungsional yang harus dimiliki oleh sistem agar dapat berjalan sesuai tujuan dan kebutuhan pengguna. Fungsional requirement ini menjadi acuan utama dalam pengembangan sistem, pengujian, hingga validasi apakah fitur-fitur yang dibangun sudah sesuai dengan yang direncanakan. Secara umum, sistem yang ada di Telyusop ini memiliki 3 peran utama, yaitu customer, merchant, dan admin. Pada setiap peran mempunyai kebutuhan fungsional yang berbeda-beda. Yang pertama adalah autentikasi atau login dan logout. Fungsional requirement pertama adalah menyediakan fasilitas autentikasi pengguna. Sistem memungkinkan pengguna untuk melakukan login menggunakan email dan password yang valid. Jika data yang dimasukkan benar, maka pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard sesuai dengan perannya. Namun jika email atau passwordnya yang salah, maka pengguna tersebut tidak bisa masuk ke sistem tersebut. Selain itu, sistem juga menyediakan fitur show dan hide password pada form login untuk meningkatkan kenyamanan dan mengurangi kesalahan input oleh pengguna. Dan yang kedua, registrasi akun pengguna baru. Sistem menyediakan halaman registrasi yang memungkinkan pengguna mendaftar dan mengisi nama, email, password, dan konfirmasi password. Sebelum akun dibuat,
sistem akan melakukan validasi sesuai password dan konfirmasi password, sehingga akun hanya dapat dibuat jika data yang dimasukkan valid. Dengan adanya fitur ini, pengguna dapat langsung bergabung dan menggunakan layanan Teleshop. Dan yang ketiga, navigasi awal dan akses sistem. Sistem juga menyediakan navigasi awal berupa halaman login dan registrasi yang menjadi gerbang utama untuk mengakses fitur-fitur sistem. Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke dashboard sesuai perannya, baik sebagai customer, merchant, ataupun admin. Hal ini memastikan bahwa setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur yang sesuai dengan hak aksesnya. Yaitu yang keempat, pengelolaan profil pengguna. Functional requirement ini adalah sistem yang memungkinkan pengguna untuk melihat informasi profil seperti nama dan email. Pengguna juga dapat memperbarui data-data profil, termasuk mengganti password melalui menu pengaturan akun. Fitur ini penting untuk menjaga keamanan akun dan memberikan fleksibilitas kepada pengguna dalam mengelola data pribadinya. Dan yang kelima, katalog produk. Teleshop menyediakan fitur katalog produk yang dapat diakses oleh customer. Sistem menampilkan daftar produk yang tersedia lengkap dengan informasi nama produk, deskripsi, harga, dan stok produk. Selain itu, sistem juga menyediakan filter-filter produk berdasarkan kategori, sehingga customer dapat dengan mudah menemukan produk yang dicari. Dan yang keenam, keranjang belanja. Keranjang belanja ini merupakan untuk menambahkan produk ke dalam keranjang belanja agar disimpan dulu, habis itu di check out. Ini membantu untuk melakukan check out. Dan yang ketujuh, pemesanan produk oleh customer. Customer dapat membeli atau melihat daftar pesanan yang telah dibuat serta detail pesanan seperti produk yang dibeli dan status pesanan. Sistem juga akan memperbarui status pesanan sesuai dengan proses yang sedang berjalan, sehingga customer dapat memantau pesanan mereka secara real time. Yang ke-8 adalah pengelolaan pesanan oleh merchant. Bagi merchant, sistem menyediakan fitur untuk mengelola pesanan yang masuk. Merchant dapat daftar pesanan dari customer, serta mengubah status pesanan misalnya dari proses menjadi dikirim. Namun, sistem membatasi agar merchant hanya dapat mengelola pesanan miliknya sendiri, sehingga keamanan data tetap terjaga. Dan yang ke-9, pengelolaan produk oleh merchant. Merchant juga memiliki fitur pengelolaan produk, dapat menambahkan produk baru, mengubah data produk yang sudah ada, serta mengatur ketersediaan atau stok produk. Dengan fitur ini, merchant dapat mengelola etalase produknya secara mandiri di dalam sistemnya. Dan yang ke-10 adalah pengelolaan sistem oleh admin. Untuk peran admin, sistem menyediakan fitur pengelolaan sistem secara keseluruhan. Admin dapat melihat seluruh data pesanan, mengubah status pesanan jika diperlukan, serta mengelola pengguna dan peran-peran di dalam sistem. Fitur ini memastikan bahwa sistem Teleshop dapat berjalan dengan tertib dan terkontrol. Yang terakhir adalah notifikasi sistem. Sistem akan menampilkan notifikasi kepada user seperti perubahan status pesanan atau notifikasi transaksi berhasil. Ini berfungsi sebagai media informasi agar pengguna selalu mengetahui aktivitas penting di dalam sistem. Dengan adanya functional requirement ini, Teleshop diharapkan dapat menyediakan sistem e-commerce yang lengkap, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna, baik customer, merchant, maupun admin. Dan juga menjadi dasar dalam proses pengujian sistem untuk memastikan bahwa setiap fitur-fitur berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Yang pertama itu ada tabel user, bertindak sebagai entitas pada entitas pusat dalam sistem ini. Tabel ini sangat komprehensif karena menyimpan berbagai jenis data
mulai dari autentikasi dan keamanan yang menyimpan username, email, dan password. Kemudian identitas kampus, terdapat kolom NIM dan kelas yang mengindikasikan target penggunanya adalah mahasiswa. Kemudian profil dan status, menyimpan nomor HP, kemudian URL avatar, status, kemudian status isBanet, dan pesan status. Kemudian keuangan user, menyimpan wallet balance dan loyalty points. Nah, dan ada relasi hubungan dengan tabel roles yang membedakan hak akses, misal admin, bersam, ataupun customer. Dan juga tabel session untuk mencatat aktivitas login user. Selanjutnya tabel produk. Sistem ini memungkinkan pengguna dengan role merchant untuk menjual barangnya di sini. Tabel produk menyimpan barang, detail barang seperti nama, deskripsi, harga, stok, dan juga image URL. Fitur unik, terdapat kolom prep time yang menyarankan sistem ini mungkin mendukung pemesanan makanan atau barang pre-order yang butuh waktu persiapan. Kategorisasi produk dikelompokkan menggunakan tabel kategori yang terhubung melalui kategori ID. Relasi produk terhubung ke penjualnya, user ID atau merchant ID. Dan sistem transaksi dan pemesanan atau order. Alur transaksi tercermin dari tabel-tabel berikut. Tabel orders merupakan header transaksi yang mencatat total amount, status pesanan, payment method, dan user ID pembeli. Tabel order item menyimpan detail barang apa saja yang dibeli dalam satu pesanan, termasuk produk ID, price, dan quantity, dan chip total. Tabel order dash order item ini tampaknya merupakan tabel join tambahan untuk relasi many to many antara order dan item. Kemudian keranjang belanja dan wishlist. Tabel cart, keranjang belanja milik pengguna. Kemudian tabel cart item menyimpan detail produk yang dimasukkan ke keranjang, termasuk quantity dan price snapshot. Tabel wishlist, fitur untuk menyimpan produk favorit tanpa membelinya langsung. Kemudian sistem keuangan dan dompet. Tabel wallet transaction mencatat riwayat keuangan seperti top up, pembayaran, atau refund. Kolom tipe menentukan jenis transaksi, masuk atau keluar, dan amount mencatat jumlahnya. Tabel ini terhubung ke order, yang berarti pembayaran pemesanan bisa dilacak ke transaksi dompet spesifik. Kemudian ada tabel ulasan. Itu tabel review yang memungkinkan pengguna untuk memberikan rating dan komen terhadap produk yang telah dibeli. Baik, itu saja dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan dari kelompok saya.
Versi yang ketiga halaman wajib melakukan si L password skor dari soft dan dari kasar sistem tanah operasional dalam profil admin. Ini admin dapat data file seperti nama dan email, save change untuk admin juga dapat password melalui 96 pesanan yang masuk, admin melihat status setiap pesanan, statusnya complete, pending, processing, processing. Admin dapat melihat status pesanan. Itu halaman pesanan yang Detailnya mungkin yang order ke 10 komplit total 13.000. Itemnya ST yang ada masing-masing, ST-nya 3.000, DM-nya 10.000. Yang ke-8 dapat sistem. Ini admin dapat memfilter pengguna berdasarkan peran. Ini Toto Sugiarto, ada Surya Admin, Merchant, Rahmat Irabiansa, Lintang, ada customer Surya Admin sebagai admin, Merchant dan Rahmat Irabiansa sebagai customer, Lintang sebagai customer. Dan halaman detail pengguna. Ini ada contohnya Mas Rahmat Irabiansa sebagai customer. Kita lanjut di tampilan merchant dapat melihat statistik penjualan dan performa. Ini terus keluar di customer attention dan untuk contoh sini bisa di halaman merchant dapat mengisi produk dan kita mau di beras gitu, kita kenal beras terus harga 50 kategori sembako mungkin kita create produk. Kita lanjut dalam 13 halaman daftar produk telah dibuat. Terus kalau mau lihat harganya kita klik ya, di sini adanya yang monopoli, ada ST di 14 halaman edit. Mungkin copy hitam stoknya tinggal dikit atau stop dan di stok ini harganya agak kan kita mengangkat itu. Lalu kita save change di perubahan yang ke-15 halaman daftar pesan merchant. Sini mungkin supaya merchant bisa statusnya komplit atau masih pending atau masih proses. Halaman analitik ini total sales 2 halaman atas aktivitas
Kita beli apa saja, ini kita yang beli kami. Kita lagi di role customer. Halaman customer. Nah, di sini wallet, kita terus si wallet, dan plus ada halaman profil customer. Salah satunya Mas Rahmat Irabiansa, hanya seperti ini. Di sini juga bisa menggunakan akun tampilan katalog produknya, katalog produk. Kalau jadi searching juga terus sebenarnya kategori kan di halaman produknya mungkin setelah kita pilih seperti ini kita tambahkan aja terus kita satuin seperti ini. Terus tiba-tiba customer sudah komplit, ada halaman wallet customer. Di sini bisa top up lagi halaman bisnis seperti ini, bisnisnya ST Kopi Hitam Diamond, halaman loyalty. Ini sudah halaman authentication setelah status resmi ganti status misalnya kembali. Mungkin seperti yang dari saya. Ini ada tujuan pembuatan dokumen, deskripsi, umum, dan beberapa lainnya. Tujuan pembuatan dokumen, ruang lingkup pengujian, referensi, overview, dan fitur-fitur utamanya.
Nah, untuk pada bagian ini, saya akan menjelaskan tech stack yang digunakan pada sistem Teliostock. Untuk front end kami menggunakan Vite sebagai build tool karena cepat dan efisien. Rich untuk membangun tampilan yang interaktif dan responsif, serta Tailwind CSS untuk mempercantik dan menata tampilan antarmuka. Dan pada sisi backend kami menggunakan Laravel untuk mengelola logika bisnis, autentikasi, serta pengelolaan data pengguna, produk, dan pesanan. Dan pada bagian database, sistem menggunakan MySQL sebagai penyimpanan data terstruktur. Bahasa pemrograman yang digunakan meliputi PHP pada backend, TypeScript pada frontend, serta CSS untuk styling. Dan selanjutnya kita akan ke beberapa dokumen selanjutnya. Tim saya pribadi Surya Adi Argawidana, dalam aplikasi project Telioshop ini saya lebih fokus ke bagian backend dan juga database. Jadi backend di sini pakai PHP Laravel, ada rootnya seperti ini karena kita menggunakan full API, jadi nanti responnya dia pakai respon JSON untuk kode backendnya. Jadi di sini ada controllernya. Katakanlah kita ambil sebagai customer, katakanlah di card controller ini, di sini responnya semua menggunakan respon JSON. Jadi ada produk beberapa metode. Contohnya di sini ada metode bentar. Metodenya function index dan lain-lain, pokoknya pakai API JSON. Kemudian bagian pengaturan database di sini pakai seeder, kategori, database, bawaan, leader, role, sama user. Kemudian migrationnya di sini menyesuaikan dengan model yang ada, dan juga beberapa role-role yang ada seperti review, produk, kategori, dan lain-lain. Reality point, wishlist, dan sebagainya. Baik, untuk kontribusi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami. Kontribusi pada front end-nya, terutama pada pembuatan halaman. Ini mulai dari halaman admin, customer, merchant, halaman utama yaitu dashboard-nya. Dan juga styling dari CSS-nya di sini untuk memperbagus tampilannya dan membuat beberapa komponen yang akan digunakan oleh setiap halamannya, mulai dari layout, kemudian UI. Ya, mungkin ini saja ya dari saya. Untuk selanjutnya akan dilakukan oleh rekan tim saya. Dan untuk kontribusi saya dan rekan saya Muhammad Faruk Rantisi adalah pembuatan semua dari laporan-laporan tersebut dan membantu follow up ke beberapa teman. Dan hingga untuk pembuatan video ini nanti saya dengan Muhammad Faruk Rantisi akan mengerjakannya. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan maupun ucapan yang kita berikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mewakili kelompok saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.